Halo semuanya, selamat datang kembali di BookTube channel Viorix Books. Hari ini aku mau kasih rekomendasi buku berbahasa Inggris untuk pemula. Karena banyak DM di Instagram aku yang masuk, minta aku rekomendasiin buku apa sih yang bisa dibaca untuk pemula. Pertama-tama aku mau kasih tahu, aku pertama kali baca buku bahasa Inggris tuh saat aku kelas 1 SMP. Dan sekarang aku udah kelas 12 SMA. So udah lumayan lama, udah 6 tahun. Dan buku-buku yang aku baca ini semua pure aku baca sendiri, bukan dari rekomendasi orang lain. Jadi semoga sesuai dengan preferensi teman-teman. Aku akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama level easy, level medium, dan juga level hard. Aku juga akan kasih harga bukunya dan aku beli di mana. Pertama di level easy, aku mau kasih buku rekomendasi, judulnya adalah Little Grey, karyanya Sheva. Kenapa ini bisa menjadi level easy banget? Karena ini tuh sebenarnya buku ilustrasi, tapi dia ada sedikit ceritanya. Jadi ini gampang banget kalau mau mulai baca buku bahasa Inggris, karena ini kayaknya bisa dibilang buku anak-anak ya, karena ini untuk 6 tahun ke atas. Jadi sangat mudah dimengerti dan ada ilustrasinya kayak gini. Ini tentang seorang anak-anak, namanya tuh Grey karena rambutnya grey, cuma dia benci sama rambutnya yang warna grey ini karena ya kayak oma-oma kan. Tapi dalam perjalanan dia ketemu sama sepasang suami istri, terus akhirnya dia jadi cinta sama rambutnya yang warna grey ini. Buku ini aku beli di gramedia.com, waktu itu lagi diskon jadi 37.000. Tapi teman-teman bisa beli di Shopee. Ini aku kasih rekomendasinya, harganya 58.000, itu udah pasti original juga. Yang kedua, aku rekomendasiin bukunya judul Dork Diaries. Aku nggak ada bukunya sama aku karena aku baca bukunya di ebook di aplikasi atau website namanya Script. Teman-teman bisa langganan di situ, atau kalau nggak mau langganan juga bisa trial selama 30 hari, karena waktu itu aku juga nggak bayar, aku cuma bikin email baru aja, terus aku trial selama 30 hari gratis. Bukunya tuh tentang seorang anak nih baru masuk ke kelas 8. Jadi di sana dia nulisin keseharian dia selama dia masuk sekolah baru tuh gimana. Ada ups and downs-nya pastinya. Kenapa ini gampang banget? Karena ini diary, kalau kelas 8 anak SMP ya. Jadi bahasanya tuh masih bahasa sehari-hari banget dan nggak terlalu berat, sehingga cocok untuk dibaca buat pemula. Sekarang kita masuk ke level medium. Yang pertama aku mau rekomendasiin buku judulnya Call Me Sunflower. Ini tuh bercerita tentang seorang anak bernama Sunny. Dia lagi berusaha biar mamanya dan Scott ini tuh balikan, jangan pisah. Nah, kenapa ini cocok buat pemula? Karena tuh anaknya ini kan masih sekitar SMP gitu loh. Jadi sudut pandangnya masih anak-anak, sehingga bahasa yang digunakan dalam novel ini tuh nggak terlalu berat. Tapi nggak segampang buku ini ya, karena ini lumayan level up. Di sini tuh ada konfliknya, terus dibahas juga tentang animal rights dan juga vegetarian lifestyle. Bukunya aku beli di Big Bad Wolf, harganya seharga 55.000. Aku nggak tahu sih kalau selain di Big Bad Wolf belinya tuh bisa di Amazon sebenarnya, cuma kan agak sulit. Jadi mungkin harus nunggu Big Bad Wolf selanjutnya. Biasa mereka sering adain di Tokopedia. Yang kedua adalah To All the Boys I've Loved Before. Ini tuh udah ada film Netflix-nya juga. Ini ada 3 buku totalnya, dan ini tuh lumayan easy sih buat dibaca karena ini ceritanya tentang romance kan, sehingga nggak ada kata-kata yang beribet yang terlalu berat. Ini bercerita tentang Lara Jean. Dia tuh suka nulis surat ke cowok-cowok yang pernah dia suka, tapi uniknya tuh nggak pernah dia kirim, jadi dia tulis aja, dia keep di dalam sebuah box di kamarnya. Tapi suatu hari secara mendadak kok surat-surat itu terkirim ke seluruh cowok-cowok yang dia suka. Kan dia kaget kan, siapa yang ngirim, dan juga semenjak dari itu love life-nya tuh agak complicated, dan akhirnya dia ketemu sama seseorang lagi. Untuk bukunya sendiri sebenarnya nih aku baca di e-booknya, baca di Script lagi. Terus aku punya kesempatan untuk ada acara tukar buku secara virtual, jadi aku dapat buku ini. Tapi untuk teman-teman yang mau beli bisa beli di sini. Harganya itu sekitar 152.000 dan udah dijamin original.
Teman-teman, ini tuh ada buku yang bahasa Indonesia juga terjemahan. Jadi jangan salah beli ya, kalau yang terjemahan tuh pasti harganya di bawah 100.000. Kalau yang versi Inggrisnya pasti di atas 100.000 harganya. Selanjutnya aku merekomendasikan buku ini dia. Judulnya Mary Riana Million Dollar Dream. Pasti teman-teman tahu ya siapa itu Mary Riana karena dia motivator terkenal. Terus juga udah ada filmnya. Secara spesifik di level medium aku mau kasih rekomendasi buku ini. Selain ini inspiring, Inggrisnya menurut aku yang so-so lah, masih bisa dimengerti. Kalau teman-teman udah bisa baca yang easy, bisa naik level ke ini juga. Bercerita tentang Mary Riana yang lagi kuliah di Singapura. Tapi dia kuliah di Singapura tuh juga terpaksa kan, karena waktu itu di Indonesia lagi ada krisis. Sehingga terpaksa dia dikirim di Singapura, tapi hidupnya kan melarat juga, nggak happy. Terus juga keuangannya sangat-sangat mepet, sehingga dia harus cari cara. Nah, ini menceritakan tentang gimana dia bisa mencapai $1 million dream, $1 juta selama di Singapura, dari yang bukan apa-apa, dari yang mau makan aja tuh susah banget selama sehari-harinya. Ini bahasa Inggrisnya menurut aku lumayan oke, karena kan nyeritain tentang kehidupan nyata kan, jadi ceritanya runtut dan mudah dimengerti. Terus Inggrisnya juga bahasa yang sehari-hari sih. Waktu itu aku bacanya di perpustakaan sekolah aku. Terus karena aku suka banget, akhirnya aku beli lagi sendiri. Untuk bukunya teman-teman bisa beli di sini, di Shopee-nya official Mary Riana. Harganya itu 155.000. Oke, ini adalah segmen terakhir, segmen level yang hard. Aku punya 2 rekomendasi. Yang pertama adalah buku Eleanor and Park. Buku ini tuh genrenya romance. Aku kategoriin ke hard karena pas aku baca tuh aku cuma ngerti mungkin sekitar 75% gitu. Jadi ini bisa ditaruh di level hard. Tapi aku ya ngerti sih isi bukunya gitu. Ini ceritanya tentang Eleanor, seorang cewek ini tuh yang punya keluarga yang berantakan gitu. Terus dia juga pakaiannya tuh terserah dia gitu, dia nggak peduli kayak estetikan atau gimana. Terus juga ketemu seorang cowok bernama Park. Dia juga punya ciri khas selalu pakai baju warna hitam, terus juga selalu pakai headphone. Akhirnya tuh mereka ketemu dan jatuh cinta satu sama lain. Ini bukunya aku juga beli di Big Bad Wolf, harganya 70.000. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau beli di Big Bad Wolf, aku saranin beli di sini juga. Rekomendasinya harganya 153.000. Buku terakhir yang aku rekomendasikan yaitu Crazy Rich Asians. Tada-tada. Ini tuh ada filmnya juga. Kalau teman-teman udah nonton, jadi ceritanya ini tentang keluarga Chinese yang konglomerat banget. Ada namanya Nicholas Young. Dia lagi kuliah di New York, di Amerika gitu lah pokoknya. Terus juga ketemu sama Rachel Chu. Rachel Chu ini juga orang Chinese, tapi tuh biasa aja, nggak konglomerat kayak Nick. Tapi si Rachel ini tuh nggak tahu kalau sebenarnya Nick ini tuh kaya banget, sampai dia diajak ke Singapura. Wah, rumahnya tuh gede banget gitu loh. Dan ya pastinya ini ada lika-likunya tersendiri, karena ya kita kan nggak tahu kalau ternyata Rachel tuh nggak diterima sama keluarganya Nicholas gitu, karena asal-usulnya juga nggak jelas. So kita akan menyaksikan gimana kisah percintaan mereka di sini, dibumbui juga dengan drama-drama dari keluarganya Nicholas. Ada amahnya, ada orang tuanya, ada juga sepupu-sepupunya. Aku juga beli di Big Bad Wolf, harganya 85.000. Selain di Big Bad Wolf, teman-teman bisa beli bukunya di sini. Harganya adalah 164.000. Ya, ini tuh juga ada buku terjemahannya ya, jadi jangan sampai salah beli buku terjemahannya. Karena kan yang kita mau ambil kan bahasa Inggris ya, kita mau belajar bahasa buku Inggris. So, ini dia total semua buku yang aku rekomendasikan, buku bahasa Inggris. Semua ini tuh aku baca di rentang aku SMP, kelas 1 sampai aku kelas 10 SMA, sekarang aku kelas 12. So itu waktu itu aku masih zaman-zamannya bahasa Inggris aku tuh masih belum lancar, masih pemula banget lah. Jadi semoga preferensi aku juga cocok dengan teman-teman semua, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing aja. Thank you so much untuk yang menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!